Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai program MATLAB mengolah citra gambar. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Yuliana Nahak, yang kedua Jumina, yang ketiga Rosvita Anggadini Aplugi, yang keempat Fikri Sidik Afif Nur Fauzi, dan yang terakhir Prianto Agung Nugroho. Mungkin selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Saudara Fikri untuk menampilkan aplikasi yang sudah dibuat. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuli. Baik, di sini saya Fikri akan memandu presentasi program yang akan didemokan oleh rekan-rekan anggota kelompok 1. Baik, yang pertama saya akan serahkan kepada Jumina. Kepada Jumina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jumina, saya akan menerangkan beberapa fungsi dari pengolahan citra. Yang pertama, fungsi tombol open citra. Dialog pemilihan file yang menggunakan file file untuk memilih file citra dengan format yang didukung berupa BMP, JPG, JPEG, PNG, dan TIFF. Kemudian, ada pun fungsi if scroll untuk validasi pemilihan file dan memeriksa apakah pengguna memiliki file atau tidak, atau membatalkan dialog pemilihan file. Lalu ada fungsi imlek untuk memeriksa citra dari file yang dipilih dan menyimpannya dalam struktur Windows agar dapat diakses oleh fungsi lain dalam GUI. Fungsi ensure menandakan citra yang telah dipilih dan dibaca pada akses yang ditentukan. Di sini akan ditandai pada akses 1 dalam GUI. Yang kedua adalah fungsi tombol pixel value, berfungsi untuk menampilkan hex dan width dalam citra gambar yang digunakan. Dalam function ini ada fungsi insert digunakan untuk memeriksa apakah struktur handles memiliki shelf yang bernama data 1. Jika data 1 tidak ada atau kosong, maka dialog kesalahan error ditampilkan. Fungsi error dialog digunakan untuk menampilkan kotak dialog kesalahan yang besar atau peringatan yang menandakan bahwa citra gambar belum ada. Fungsi size digunakan untuk mendapatkan ukuran dimensi array citra dalam hal ini hex dan width adalah dimensi pertama yang kedua dari citra. Sedangkan dimensi ketiga, fungsi dari split digunakan untuk memformat string dengan nilai-nilai yang ditentukan. Dalam contoh ini, message adalah string yang berisi ukuran citra dalam format ukuran citra asli hex kali width. Fungsi ini digunakan untuk mengubah properti dari objek GUI. Dalam hal ini, set mengubah properti string dari komponen static tag yang memiliki tanda nilai pixel teks menjadi string message yang telah diformat. Yang ketiga, fungsi tombol grayscale. Grayscale ini menggambarkan gambar yang hanya berisi tingkat keabuan tanpa warna, di mana fungsi yang digunakan di sini adalah fungsi gray to gray, digunakan untuk mengubah gambar warna GRB menjadi citra gray, lalu selanjutnya menyimpan citra gray ke dalam struktur handles agar dapat diakses oleh fungsi lain GUI. Kemudian memperbarui struktur handles dan data terakhir menampilkan citra grayscale pada akses 2 menggunakan fungsi ensure. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya paparkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Jumina yang telah menjelaskan. Selanjutnya kepada Saudara Rosvita Anggadini, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tombol histogram dan fungsi tombol contrast stretching. Yang pertama, fungsi tombol histogram. Pada proses ini yang pertama persediaan data citra. Jika tidak ada, akan ada dialog kesalahan atau peringatan yang ditampilkan menggunakan fungsi error dialog. Selanjutnya mengambil citra yang dimuat, lalu memisahkan warna menjadi 3 panel warna, merah atau red, hijau atau green, dan biru atau blue. Kemudian menghitung histogram menggunakan fungsi imhist, lalu menampilkan hasil histogramnya pada akses 3 menggunakan imshow. Yang kedua, fungsi tombol contrast stretching. Pada
Proses pertama pada fungsi tombol ini adalah memeriksa ketersediaan data citra. Jika tidak ada, akan ada dialog kesalahan atau peringatan yang ditampilkan menggunakan fungsi error dialog. Lalu mengambil data citra yang dimuat dari struktur dan mendapatkan ukurannya. Lalu konversi ke grayscale jika citra berwarna. Lalu jika citra memiliki lebih dari satu kanal warna atau berarti citra berwarna, maka citra dikonversi menjadi grayscale menggunakan RGB to gray. Setelah itu, inisialisasi matriks data 1 untuk menyimpan biner dengan ukuran yang sama dengan citra asli. Proses selanjutnya melakukan konversi setiap pixel dalam citra grayscale menjadi nilai biner atau 0 atau 255. Pixel dengan nilai intensitas kurang dari 128 dikonversi menjadi 0, dan pixel dengan nilai intensitas 128 atau lebih dikonversi menjadi 255. Setelah itu menyimpan dan menampilkan citra biner yang ditampilkan pada akses 4 menggunakan ImShow. Setelah itu melakukan histogram stretching pada citra biner. Fungsi ImAdjust digunakan untuk menyesuaikan intensitas pixel dalam citra berdasarkan nilai intensitas minimum dan maksimum yang ditentukan oleh stretching. Yang terakhir, menyimpan citra yang telah di-stretching ke dalam struktur handless dan memperbaharui handless dengan GUI data. Citra yang telah di-stretching kemudian ditampilkan pada akses yang ditentukan atau akses 4 menggunakan ImShow. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Saudara Fikri. Terima kasih kepada Resvita Anggadini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Priyanto Agung Nugroho. Kepada Priyanto Agung Nugroho dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Fikri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tombol image negatif. Proses yang pertama ialah mendapatkan data gambar asli dan menetapkannya pada akses 1 sebagai target untuk operasi grafis berikutnya, dan mendapatkan data gambar yang sedang ditampilkan pada akses 1 menggunakan fungsi getImage. Lalu, menentukan ukuran gambar yang berupa dimensi baris, kolom, dan kanal warna. Lalu, jika gambar memiliki lebih dari satu kanal warna, yaitu berarti gambar itu berwarna, maka gambar dikonversi menjadi grayscale menggunakan fungsi RGB to gray. Kemudian, menginisialisasi data 1 dengan gambar negatif. Gambar negatif dihasilkan dengan mengurangi setiap nilai pixel dari 255. Konversi ke double diperlukan untuk melakukan operasi aritmatika. Lalu mengonversi kembali data 1 ke tipe data UN8 yang merupakan tipe data standar untuk citra dalam MATLAB. Menampilkan gambar negatif pada akses 5 menggunakan fungsi ImShow. Selanjutnya, fungsi slider image brightness. Proses ini menggunakan nilai pada slider. Kemudian fungsi get digunakan untuk mengambil nilai yang dipilih dari slider. Nilai ini akan digunakan sebagai faktor penyesuaian kecerahan gambar. Kemudian mendapatkan data gambar dari akses 1 menggunakan fungsi getImage, lalu menyesuaikan kecerahan gambar brightness factor. Ini akan meningkatkan atau menurunkan kecerahan gambar tergantung pada nilai slider. Lalu menetapkan akses 6 sebagai target untuk operasi grafis berikutnya dan menampilkan gambar yang telah diatur kecerahannya pada akses 6 menggunakan fungsi ImShow. Terakhir, yaitu memperbarui struktur handless dengan GUI data untuk memastikan bahwa perubahan disimpan dan dapat diakses oleh fungsi lain dengan UI. Kemudian fungsi berikutnya yaitu fungsi median filtering. Proses yang pertama, mendapatkan data gambar yang sedang ditampilkan pada akses 1 menggunakan fungsi getImage. Kemudian menentukan ukuran gambar berupa dimensi baris, kolom, dan kanal warna. Selanjutnya, proses median filtering. Jika gambar berwarna, yaitu memiliki lebih dari satu kanal warna, median filtering diterapkan pada setiap kanal warna, yaitu merah,
hijau, dan biru. Secara terpisah menggunakan fungsi matfield2 dengan kernel 3x3. Setelah itu, kanal yang telah difilter digabungkan kembali menjadi gambar berwarna. Jika gambar grayscale, yaitu hanya terdiri dari satu kanal, median filtering langsung diterapkan pada gambar grayscale. Lalu yang terakhir, menampilkan gambar yang telah dilakukan median filtering pada akses 7 menggunakan fungsi IMSO. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Fikri. Terima kasih kepada Saudara Agung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliana Nahak. Kepada Yuliana Nahak, dipersilakan. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tombol geometri. Pada proses ini, mengambil gambar dari struktur handles dan sudut rotasi yang tersedia dalam handles.sudut. Gambar kemudian diputar dengan sudut yang ditentukan menggunakan imrotate. Lalu mendapatkan ukuran gambar atau dimensi baris, kolom, dan kanal warna. Kemudian mendefinisikan kernel untuk filtering geometric mean. Kernel ini adalah matriks 3x3 dengan semua elemen bernilai 1/9 yang akan digunakan untuk menghaluskan gambar. Lalu melakukan geometric mean filtering, di mana jika gambar berwarna memiliki lebih dari satu kanal warna. Geometric mean filtering diterapkan pada setiap kanal warna, merah, hijau, dan biru, secara terpisah menggunakan conv 2 dengan kernel 3x3. Setelah itu, kanal yang telah difilter digabungkan kembali menjadi gambar berwarna. Jika gambar grayscale hanya satu kanal, geometric mean filtering lalu diterapkan pada grayscale. Lalu yang terakhir ialah menetapkan akses 8 sebagai target untuk operasi grafis berikutnya, dan menampilkan gambar yang telah diputar atau hasil dari imrotate pada aksis 8 menggunakan IMSO. Selanjutnya yaitu fungsi tombol aritmatika. Pada proses ini, melakukan operasi aritmatika antara dua gambar atau citra, baik itu penambahan atau pengurangan, di mana ada dua radio button untuk melakukan proses tersebut. Kemudian proses selanjutnya adalah mengambil data dari dua citra tersebut, lalu membandingkan kedua citranya, apakah kedua citra memiliki ukuran yang sama dalam hal baris, B1 dan B2, kolom K1 dan K2, dan depth D1 dan D2. Jika ukuran kedua citra tidak sama, munculkan pesan kesalahan dan hentikan proses menggunakan fungsi error, dan selanjutnya melakukan operasi aritmatika citra. Jika citra grayscale D1 sama dengan 1, new citra diinisialisasi sebagai matriks 0 dengan ukuran yang sesuai. Kemudian dilakukan iterasi untuk setiap piksel dan dilakukan operasi penambahan atau pengurangan tergantung pada nilai pilihan. Setelah itu, nilai piksel dipastikan berada dalam rentang 0 sampai 255 dan diubah menjadi tipe unit 8. Jika citra RGB D1 lebih besar 1, new citra diinisialisasi sebagai matriks 0 dengan ukuran dan depth 3 untuk 3 kanal warna. Operasi aritmatika dilakukan terpisah untuk kanal warna merah, hijau, biru. Setelah itu, setiap nilai piksel dijaga agar berada dalam rentang 0 sampai 255 untuk setiap kanal warna dan diubah menjadi tipe unit 8, dan terakhir menetapkan akses 10 sebagai target untuk operasi grafis berikutnya dan menampilkan hasil operasi aritmatika new citra pada akses 10 menggunakan IMSO. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Yuli. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai fungsi tombol. Pada aplikasi ini ada fungsi tombol save file, di mana proses ini digunakan untuk menyimpan citra yang akan ditampilkan pada salah satu akses dari 10 akses yang ada dalam
GUI MATLAB ke dalam file gambar. Kemudian akan memunculkan dialog input menggunakan ada yang namanya input dialog yang meminta pengguna untuk memasukkan nomor aksesnya dari 1 hingga 10. Jadi user harus memasukkan angka antara 1 hingga 10 yang berisi gambar yang akan disimpan. Kemudian jika pengguna memasukkan nomor akses yang valid, ambil handle dari akses tersebut dan citra yang akan ditampilkan di dalamnya menggunakan getImage. Lalu, memunculkan dialog penyimpanan file UI put file yang memungkinkan pengguna untuk memilih jenis file dan lokasi penyimpanan. Jika pengguna memilih lokasi dan nama file untuk menyimpan, fungsi I'm worried akan digunakan untuk menyimpan citra yang dipilih ke dalam file yang dipilih. Setelah penyimpanan selesai, akan menampilkan pesan dialog atau message box yang memberitahu pengguna bahwa citra telah berhasil disimpan. Fungsi selanjutnya yaitu tombol reset citra. Pada proses ini yaitu untuk mereset GUI aplikasi MATLAB yang memuat gambar pada berbagai akses serta membersihkan data terkait gambar dari struktur handles. Proses yang pertama ialah konfirmasi reset terlebih dahulu dengan memunculkan dialog menggunakan fungsi query dialog yang meminta pengguna untuk mengkonfirmasi apakah mereka yakin akan mereset gambar atau tidak. Lalu menghapus gambar dari akses jika pengguna memilih ya, iterasi akan dilakukan untuk mengakses setiap akses dari akses 1 hingga akses 10. Setiap akses akan direset menggunakan fungsi yang bernama reset yang menghapus gambar dan semua objek grafis dari akses tersebut. Setelah itu data citra handles.data1 dan handles.data2 akan dikosongkan dengan menetapkan nilai kosong. View data objek handles digunakan untuk menyimpan perubahan yang akan dilakukan pada handles, lalu nilai pixel juga menjadi kosong setelah di reset, dan yang terakhir menampilkan pesan dialog atau message box yang memberitahu pengguna bahwa gambar telah berhasil di reset. Yang terakhir yaitu fungsi tombol exit. Proses ini digunakan untuk menutup aplikasi MATLAB GUI. Lalu proses pertama dialog konfirmasi atau query dialog yang meminta pengguna untuk mengkonfirmasi apakah pengguna ingin menutup aplikasi atau tidak. Jika pengguna memilih tidak, fungsi akan langsung mengembalikan tanpa menutup aplikasi. Jika pengguna memilih ya, fungsi delete atau handles figure 1 akan dijalankan. Kemudian ini akan menghapus objek figur dalam hal ini yaitu GUI MATLAB-nya yang menampilkan aplikasi GUI sehingga menutup aplikasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai 3 fungsi tombol tersebut. Mungkin yang terakhir mungkin akan didemokan ulang. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan ulang terkait aplikasi GUI untuk melakukan berbagai macam transformasi citra dari kelompok 1. Baik, di sini untuk tampilan desain aplikasinya seperti ini. Di sini ada button group, ada data slider, kemudian ada input untuk nilai geometri, kemudian ada radio button untuk operasi aritmatika. Di sini juga dilengkapi dengan 10 akses, dan untuk setiap aksesnya ini dari masing-masing fungsi dari button ini yang akan ditampilkan di akses. Oke, di sini kita akan mencoba yang pertama yaitu open citra. Di sini akan ada muncul dialog untuk memilih citra. Kemudian di sini juga ada untuk pemilihan file ekstensinya. Jadi di sini kita bisa pilih, di sini kita pilih semua aja. Baik, di sini kita akan menggunakan citra yang berbeda dari yang pertama. Oke, di sini untuk tampilan citra aslinya. Kemudian kita bisa juga melihat ukuran nilai pixel dari citra asli ini. Nah, untuk ukuran citra asli ini 180 kali 360 itu berupa height dan width-nya, panjang dan lebar. Selanjutnya kita akan ke operasi grayscale. Oke, di sini jadi citranya warna abu-abu. Oke, yang selanjutnya yaitu nilai dari histogram citra. Kita coba. Oke, baik, di sini tampil histogramnya untuk nilai X itu berupa nilai intensitas dan nilai Y-nya yaitu frekuensi. Histogramnya di sini ada red, green, blue yang diambil dari citra asli ini lalu dimunculkan di akses ketiga. Oke, yang selanjutnya yaitu contrast stretching. Oke, ini hasil dari contrast stretching dari citra yang diambil dari akses 1.
Selanjutnya image negatif. Oke, image negatif ini untuk hasilnya yang diambil dari exercise 1 juga. Selanjutnya kita ke image brightness. Di sini kita menggunakan slider. Jadi kita bisa mengatur dan menggeser untuk kecerahannya. Nah, seperti ini. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita fungsi median filtering. Jadi median filtering ini untuk memperhalusi citra gambar dari yang diambil dari akses 1. Selanjutnya kita ke geometri. Di sini kita bisa menginputkan nilai yang kita akan dirotasi. Kalau di sini kita akan contohkan 180 derajat. Oke, dia akan berbalik sebesar 180 derajat. Kita coba 90 derajat. Oke, dia akan vertikal. Oke, yang selanjutnya kita ke operasi aritmatika, di mana kita harus di sini harus menginputkan nilai si citra aslinya sama. Lalu kita coba kita kurangi. Seperti ini hasilnya. Kalau kita jumlahkan, nah dia akan semakin terang. Oke, seperti itu untuk fungsi-fungsi dari aplikasi UI dari kelompok 1. Oke, mungkin untuk sebelumnya kita akan ada fitur lagi, yaitu dari button save file. Nah, save file ini, jadi kita diharuskan memilih akses yang keberapa. Di sini dari akses 1 hingga 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semisal kita masukkan angka 11, dia akan ada peringatan. Nah, jadi aksesnya tidak valid. Kita harus memilih dari angka 1 sampai 10. Kita coba save untuk yang ke-5, image negatif. Oke, kita akan simpan di folder ini. Kita ininya JPEG aja. JPEG ini image negatif. Lalu kita save. Nah, dia akan muncul pemberitahuan bahwa citra itu telah disimpan. Kita coba reset dulu ya. Reset. Nah, jadi di sini kita akan ada konfirmasi apakah kita akan reset atau tidak. Kita ya. Jadi di sini akan terreset semua akses 1 hingga 10. Kemudian pixel value-nya juga ikut terreset. Kita coba buka hasil gambar yang kita save. Nah, di sini udah ada hasil yang image negatif yang kita save. Ini pixelnya sama. Oke, yang terakhir kita akan exit aplikasi. Nah, jika tidak, dia akan tidak tertutup. Jika ya, akan tertutup. Seperti itu. Kita coba. Ya. Oke, kita coba lagi. Untuk dancing kembali. Kita akan coba jika ininya tidak sama ya untuk aritmatika, apakah dia berhasil. Nah, dia ada error, jadi ada pemberitahuan bahwa si citra itu tidak sama. Jadi kita harus menginputkan yang sama biar bisa melakukan operasi aritmatika tersebut. Nah, seperti ini udah sama. Kita coba kurangi. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian demo aplikasi UI untuk melakukan berbagai macam transformasi citra dari kelompok 1 ini. Saya mewakili kelompok 1, itu mungkin cukup sekian tes demo aplikasinya. Mungkin saya cukupkan. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Demikian demonstrasi program kita untuk responsif praktikum mata kuliah pengolahan citra kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada asisten lab Mas Fari yang sudah membimbing kami dalam praktikum
kali ini, serta dosen mata kuliah pengolahan citra, Dr. Emi Setianing, CSSC MKOM. Dan semoga demonstrasi program kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.